Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Classroom Ibu Meta. Ya, hari ini adalah pertemuan pertama kita di semester ganjil 2021-2022. Ya, ini adalah materi pertama yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu di kelas 10. Materinya adalah eksponen atau bilangan berpangkat. Yuk kita lanjut ke materi. Ayo mengingat kembali. Nah, ayo kita buka ingatan kalian kembali ya anak-anak. Ini mungkin sudah kalian terima pelajaran ini di SMP. Masih ada yang ingat nggak? Perkalian berulang. Perkalian berulang adalah perkalian yang dilakukan secara berulang dengan faktor yang sama. Nah, maksudnya seperti apa sih? Nah, ini bentuknya. Misalnya, 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 sebanyak 6 kali, itu bisa ditulis dengan 2 dipangkatkan 6. Ini kan bilangan berpangkat ini. Kalau bentuk berulangnya seperti ini. Terus, kalau 5 dikalikan sebanyak 8 kali 5-nya, maka itu bisa ditulis dengan 5 pangkat 8. Begitu juga dengan 15. Maka akan menjadi 15-nya ditulis perkaliannya berulangnya sebanyak 4 kali. Maka itu ditulis dengan 15 pangkat 4. Begitu juga dengan 7 pangkat 10. Nah, yang terakhir ini agak berbeda. Kalau di 1 sampai 4 kalian melihat bilangannya ini berupa angka kan. Kalau di nomor 5 ini bilangannya berupa huruf ya, A. Tapi huruf A-nya ini dikalikan berulang sebanyak 7 kali. Nah, itu sama saja ditulis dengan A pangkat 7. Masih ingat kan anak-anak ini ada di SMP ya? Nah, terus kita masuk ke definisi eksponen atau bilangan berpangkat. Apa sih yang dimaksud dengan eksponen atau bilangan berpangkat? Jadi, jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan dapat ditulis dengan A pangkat N. Nah, A pangkat N itu sama dengan perkalian berulang, A-nya diulang perkaliannya sampai dengan N faktor. Atau bisa juga, ini ditulis seperti ini, dengan N itu adalah pangkat dan A itu adalah bilangan pokok. Nah, terus ada definisi penting yang perlu kalian ketahui. Di sini ada 3 definisi penting. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan positif, maka ketika A itu dipangkatkan negatif N, maka itu sama dengan 1 per A, yang awalnya A tadi itu akan berubah menjadi 1 per A dalam kurung ya, 1 per A-nya ini di dalam kurung, terus dipangkatkan N. Kalau di sini kan A saja. Kalau A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A. Pangkatnya berubah menjadi N, positif. Kalau tadi kan minus, ini menjadi positif. Terus, jika sama ya syaratnya, A pangkat 1 per N itu sama dengan P. Jika A pangkat 1 per N itu sama dengan P, maka P pangkat N itu sama dengan A. Ini jika P-nya adalah bilangan real positif ya. Maka P pangkat N itu sama dengan A. Terus yang terakhir, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan Mn bilangan bulat positif, maka A pangkat M per N itu sama dengan A pangkat 1 per N dipangkatkan lagi dengan M. Ya, ini definisi penting yang perlu kalian ketahui. Terus kita lanjut ke sifat-sifat eksponen bilangan berpangkat. Kalian sudah mengenal ini kayaknya di SMP ya. Nah, ada 7 sifatnya, tapi yang dasarnya itu menurut Ibu dari 1 sampai 3. Kalau 4 sampai 7 ini penjabaran dari 1 sampai 3. Yang pertama sifatnya, A pangkat M dikalikan A pangkat N. Jika dia perkalian dengan bilangan pokok yang sama, itu maka akan berlaku pangkatnya itu dijumlahkan. Dengan A tidak sama dengan 0, Mn juga bilangan bulat. Ini syaratnya ya, yang di belakang ini sama syaratnya semuanya. Terus, jika dia pembagian dengan bilangan pokok sama ya, A tadi, maka sama saja
dengan A dipangkatkan, pangkatnya dikurangkan. Jadi M dikurang N. A pangkat M dikurang N. Dan yang nomor 3, jika A berpangkat M, terus dipangkatkan lagi N, maka itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi ketika suatu bilangan pokok ada pangkatnya, berpangkat lagi, maka itu sama saja pangkatnya dikalikan. Pangkat pertama dikalikan dengan pangkat yang ada di luar. Untuk sifat keempat, itu AB pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Ini pangkat M ya, bukan pangkat N. Di sini salah tulis. Nah, di sini mengapa seperti ini? Ini jika ada di dalam itu perkalian A kali B, maka masing-masing A dan B itu masing-masing dapat pangkat M. Jadi A-nya dipangkatkan M, B-nya juga dipangkatkan dengan M. Kalau dia bentuk pembagian seperti nomor 5, maka di atas dipangkatkan M, di bawah juga dipangkatkan M. Sedangkan untuk yang rumus nomor 6, ini penjabaran dari rumus nomor 1 sebenarnya. Jadi, A pangkat M per N dikali A pangkat P per N. Nah, ini pangkatnya A jadi pangkat M tambah P per N. Ini kan perkalian, jadi pangkatnya ditambah. Bedanya dia hanya bentuk pecahan. Jadi M per N ditambah P per N, karena penyebutnya sama, maka bisa berubah menjadi M tambah P per N. Dimana A itu harus lebih dari 0, M per N dan P per N-nya adalah bilangan rasional dengan N tidak sama dengan 0. Dan untuk yang sifat terakhir, ini juga penjabaran dari nomor 1. A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q. Ini perkalian. Jadi pangkatnya ditambahkan. Nah, jadi cuma tambahkan seperti ini. Kalau nanti pada soal itu bisa diselesaikan, maka selesaikan samakan penyebutnya ya, pangkatnya. Nah, sekarang kalian ayo berpikir kreatif. Bagaimana kalian membuktikan sifat 4 dan 5? Kalian bisa mendiskusikan bersama teman kalian. Nah, contoh yang pertama, sederhanakanlah bentuk eksponen 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Bagaimana penyelesaiannya kalau bentuk soalnya seperti ini? Gunakan sifat yang sudah ada tadi ya, sifat 1, 2, dan 3. Jadi, ini ada alternatif penyelesaiannya. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Sekarang kita selesaikan satu persatu. Karena ini bentuknya pecahan, maka kita selesaikan dulu bagian atasnya. Ini kan perkalian atasnya. Jadi, dengan bilangan pokok sama 2, maka itu bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat. Kalau perkalian, pangkatnya ditambah ya, sesuai dengan sifat nomor 1. Jadi pangkatnya ditambah menjadi 8, karena 5 tambah 3 adalah 8. Terus dia 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 2. Berdasarkan sifat nomor 2, kalau ada bilangan pokok sama dibagi, maka pangkatnya adalah dikurang. Jadi itu sama dengan 2 pangkat 8 dikurang 2. 8 kurang 2 adalah 6. Jadi bentuk sederhananya adalah 2 pangkat 6. Tapi jika ada pertanyaan yang meminta nilai akhir, kalian bisa menyelesaikan 2 pangkat 6 ini berapa. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 sampai 6 kali perkalian berulangnya. Nanti kalian hitung berapa hasilnya. Oke, ini adalah contoh nomor 1. Mungkin ini adalah penjabaran sifat, salah satu contoh penjabaran sifat 4 dan 5. Terus contoh 2. Sederhanakan bentuk eksponen berikut. Jadi X pangkat 1/3 dipangkatkan 2 dikali X pangkat 4/3. Bagaimana nih penyelesaiannya? Kita lihat. Nih, ada perkalian ini kan dan ini. Jadi kalian selesaikan dulu perkalian yang di depan ini, karena dia adalah bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi. Jadi, X pangkat 1/3 dipangkatkan 2 itu, nih berdasarkan sifat nomor 3 ya. Jadi 1/3-nya ini dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 2/3. Masih ingat kan cara mengalikan 1/3 dikali 2, yaitu 2 kali 1/3.
Maka hasilnya adalah X pangkat 2 per 3 dikali X pangkat 4 per 3. Nah, ini sudah berubah menjadi bentuk perkalian bilangan berpangkat. Jadi itu sama dengan X. Nah, pangkatnya karena kali, ini kali kan, berarti pangkat adalah ditambah. Jadi 2 per 3 ditambah 4 per 3. Sama penyebutnya 3, maka atasnya kita sisa tambahkan aja. 2 tambah 4 adalah 6. Jadi X pangkat 6 per 3. Karena bisa dibagi ya anak-anak, 6 dibagi 3 kan bisa disederhanakan menjadi 2. Maka hasil akhirnya adalah 2. Ya. Semoga dari contoh 1 dan contoh 2 kalian bisa memahami sifat-sifat logaritma yang Ibu sampaikan di awal tadi. Terus, untuk menguji kemampuan kalian sejauh mana setelah mempelajari sifat tadi, maka Ibu memberikan kalian latihan. Ya, latihan yang pertama, tentukan nilai P sedemikian sehingga persamaan berikut ini tepat. Jadi ini kalian selesaikan. Ini 3 yang sebelah kiri dulu kalian selesaikan. Ketika 3 berpangkat 4 dipangkatkan 2, itu berapa? Diapain 4 dan 2-nya ini pangkatnya? Terus dia sama dengan 3 pangkat P. Nah, ketika sebelah kiri dan sebelah kanan itu sudah sama-sama menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, yaitu 3, maka kalian bisa menyamakan P-nya sama dengan berapa, ya. Terus yang B juga seperti itu. Ini kalau kali pangkatnya diapain, nanti disamakan dengan B pangkat 9. Yang kita lihat adalah pangkatnya saja ya. Sama dengan C, 3 diapakan dengan pangkat P-nya, V-nya diapakan dengan pangkat V, terus sama dengan 27 V per 3. Yang dicari nanti adalah nilai P. Untuk soal nomor 2, nah, soal nomor 2 ini Ibu meminta kalian menyederhanakan. Sederhanakanlah yang pertama, 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Kalian bisa menggunakan sifat-sifat eksponen 1 sampai 3 ya, kemungkinan. Nah, kalian bisa menggunakan dengan cara yang berbeda. Mungkin setiap orang itu berbeda caranya, tetapi hasil akhirnya insya Allah sama saja. Nah, kalau ini ada clue dari Ibu, ini kan dia berupa pecahan, ada pembilang, ada penyebut. Nah, sekarang pembilangnya diapain dengan pangkat 3, penyebutnya juga dipangkatkan 3 ya. Baru kalian selesaikan yang bilangan pokok sama dengan bilangan pokok sama diapakan. Nanti bentuk sederhananya seperti apa. Terus yang B juga seperti ini bentuk soalnya. Kalian coba dulu semampu kalian. Jika kalian tidak mengerti silahkan tanyakan Ibu. Nanti insya Allah Ibu akan membantu kalian untuk memahaminya. Silahkan japri Ibu ya. Ibu rasa sampai di sini dulu penjelasan Ibu untuk materi eksponen. Sekali lagi jika ada yang tidak paham silahkan japri Ibu. Terus tapi kalian coba dulu semampu kalian, nanti baru tanyakan dengan Ibu di mana kesulitan kalian. Ibu rasa sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga apa yang Ibu ajarkan hari ini bermanfaat. Bye-bye.